Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ahmad Asodik. Saya dari IAIN Curup dan saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah dan saya beranjak di semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai deflasi dan inflasi dalam sisi kebijakan ekonomi politik Islam dan solusi mengatasi deflasi dan inflasi tersebut. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu deflasi dan inflasi. Nah, yang pertama dari sisi deflasi terlebih dahulu. Deflasi adalah penurunan tingkat harga barang atau jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Nah, banyak dampak yang akan terjadi jika terjadinya deflasi, seperti banyaknya orang yang menjadi pengangguran atau terkena PHK. Kemudian kesenjangan ekonomi di mana kelompok-kelompok tertentu akan terbebani dengan nilai utang yang meningkat seperti UMKM. Kemudian terjadi gangguan pada pasar barang dan jasa di mana permintaan dan penawaran menjadi tidak seimbang dan masih banyak lagi dampaknya. Kemudian inflasi. Nah, inflasi ini kebalikannya dari deflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Nah, di dampak yang akan terjadi dari inflasi ini seperti merosotnya daya beli, di mana mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan tetap seperti pekerja dan fakir-fakir miskin. Kemudian keterseimbangan moneter dan banyak lagi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan solusi untuk mengatasi masalah deflasi dan inflasi ini, terutama pada sisi kebijakan ekonomi politik Islam. Pertama-tama yaitu penerapan sistem moneter yang stabil. Nah, di mana Islam menganjurkan penggunaan mata uang yang stabil dan berbasis pada nilai intrinsik seperti emas dan perak. Sistem moneter yang stabil dapat membantu mencegah terjadinya inflasi dan deflasi yang berlebihan. Yang kedua yaitu pencegahan praktik riba, di mana seperti yang kita tahu yaitu riba atau bunga dalam Islam dianggap sebagai praktik yang haram dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Nah, dengan menghilangkan praktik riba ini dapat diharapkan dapat meningkatkan spekulasi dan menjaga stabilitas harga. Kemudian pembatasan monopoli dan oligopoli. Nah, kita harus membatasi monopoli dan oligopoli ini agar yang dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Nah, dalam Islam menganjurkan persaingan yang sehat dan menjaga stabilitas harga. Kemudian zakat dan infak. Nah, zakat dan infak ini merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dapat membantu mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial dan keadilan dalam distribusi pendapatan. Nah, yaitu menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi pendapatan. Dengan memastikan distribusi pendapatan yang adil, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan stabilitas ekonomi, terutama ekonomi Islam. Nah, untuk menerapkan solusi-solusi tersebut, diperlukan kebijakan publik yang komprehensif dan konsisten, seperti reformasi sistem keuangan, yaitu melakukan reformasi sistem untuk menghilangkan praktik riba dan mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian penguatan lembaga zakat, yaitu memperkuat lembaga zakat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Kemudian peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara agar terlihat jelas dan nampak. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan kalau ekonomi politik Islam itu menawarkan kerangka berpikir yang komprehensif dan konsisten untuk mengatasi masalah-masalah inflasi dan deflasi dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan publik. Nah, diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang stabil, adil, dan lebih sejahtera. Baiklah kawan-kawan, inilah penjelasan dari saya dari video ini. Jika terdapat kata-kata atau perbuatan saya yang tidak dienakkan, saya mohon maaf kepada Allah. Mari bersama-sama kita mengucapkan mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.